Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakatuh. Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wastanna amma ba'du. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucap salam, semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 157 ya. Ke-15, al-muhafadzah 'alal a'mal, di mana hadis yang terakhir yang kita bacakan adalah hadis Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri dengan seseorang yang kebiasaan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran di malam hari, seorang hamba yang terbiasa mengerjakan salat malam, kemudian di malam itu ia membaca Al-Quran, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang tertidur sehingga ia tidak membaca kemudian dia mengqadha baina salatil fajri wa salatil zuhri, kemudian bacaan yang biasa dia baca di malam itu dia baca antara salat subuh sampai salat zuhur. Ya, dia tetap mengerjakannya sekalipun di luar waktu yang biasa dia kerjakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan tetap menulis untuknya telah kita di samping
kemudian terlewatkan, ya, selama amal tersebut bukanlah amal yang dikaitkan dengan waktu tersebut, artinya sekalipun waktunya telah berlalu tapi wajib, sekalipun amal tersebut hanya amal sunnah. Karena tidak baik seorang muslim kalau sudah membiasakan diri, merutinkan diri untuk melakukan sebuah amal tertentu, kemudian dia tinggalkan amal tersebut tanpa sebab yang jelas. Makanya qadha dalam amal-amal ibadah tidak hanya berlaku pada amal yang hukumnya wajib, tapi ini juga berlaku pada amal. Kemudian juga hadis ini menunjukkan baca Al-Quran di malam hari sebagaimana telah kita jelaskan, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan membaca Al-Quran di siang hari. Karena disebutkan dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang perkataan Al-Quran, di mana Al-Quran berkata, ay rabbi mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku menghalangi dia tidur di malam harinya, maka berikan kepadaku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Artinya Al-Quran itu dibaca di malam hari pahalanya jauh lebih besar apabila dia dibaca di siang hari. Taib, hadis ke 158 ya. Kurang lebih sama ya, di mana dalam hadis ini Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan beberapa kali bahwa beliau adalah seorang yang sangat semangat untuk melakukan banyak ibadah. As, janganlah kamu seperti si fulan. Janganlah kamu seperti si fulan. Ya, tidak disebutkan namanya karena memang tidak juga bermanfaat. Ya, tidak juga bermanfaat. Yang terpenting pelajaran yang diambil dari apa yang disampaikan. Takun misla kana yakumul lail. Dahulu dia ini selalu mengerjakan salat malam. Terbiasa mengerjakan salat malam, namun kini ia meninggalkan salat. Maka Nabi SAW dalam hadis ini bisa kita pahami, beliau mencela salah satu di antara sahabatnya kala itu yang pernah mengerjakan salat malam, terbiasa mengerjakan salat. Dia tinggalkan salat malam. Karenanya sering kita ingatkan bahwa tatkala seorang hamba telah melangkah untuk melakukan sebuah amal, amal di sini bukan amal wajib. Karena amal wajib itu mau tak mau harus dijaga sampai kita bertemu dengan Allah. Karena kalau tidak kita kerjakan, kita melangkah untuk melakukan sebuah amal yang hukumnya sunnah, ya pada dasarnya tidak wajib. Tapi kalau seandainya sudah melangkah untuk melakukannya, maka jangan kemudian ditinggalkan. Yang ada adalah ditingkatkan. Karenanya sering kita ingatkan bahwa dalam beramal, latih diri kita dalam melakukan sebuah ibadah untuk menyempurnakan ya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, atau mungkin amal-amal sunnah yang kita kerjakan untuk menutupi mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada amal-amal wajib yang kita kerjakan. Maka kalau seandainya kita sudah melakukan sebuah amal, diawali dulu dengan amal yang ringan ya, jangan langsung mengerjakannya dengan amal yang berat
Seperti misalnya kita ingin mengerjakan salat malam misalnya, maka mulai dulu dari yang teringan menurut kita, menurut kesanggupan kita. Itu adalah 1 rakaat atau mungkin 3, dikerjakan setiap malam terus terbiasa, ya mungkin pembiasaan ini bisa di dalam waktu yang panjang gitu. Ya bisa mungkin 5 bulan, bahkan bisa mungkin pembiasaan itu selama satu tahun, bisa mungkin 2 tahun. Tapi kalau sudah terbiasa, maka dalam 1 tahun itu, dalam 2 tahun itu, tidak ada malam-malam kita kecuali mengerjakan sholat 3 rakaat. Terus kita kerjakan. Nanti kalau seandainya sudah terbiasa, mungkin bisa ditingkatkan, tambah jadi 5. Jadi 5 rakaat. Kalau sudah terbiasa, tingkatkan lagi, tambah jadi 7. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai akhirnya kita terbiasa mengerjakan mungkin 11 rakaat atau terbiasa mengerjakan tambahan-tambahan rakaat yang lainnya. Jadi jangan mulai melatih diri untuk mengerjakan ibadah sunnah itu langsung di angka yang paling besar. Wah, ini semangat saya akan kerja 11 rakaat mulai bangun jam 2:30. Insyaallah. Ya memang pertama semangat, kedua semangat, ketiga semangat, ya nanti sudah 5 kali, sudah 1 pekan, mulai dari 11 rakaat turun jadi 1. Jauh ya. Ini yang hendaknya diperhatikan. Karena tercela dari hadis ini kita bisa melihat tercela seorang itu kalau sudah melangkah melakukan sebuah ibadah kemudian ditinggalkan tanpa sebab yang jelas. Ini tidak baik seperti itu ya, tidak baik seperti itu. Taib. Ini hadis ke nomor 105. Bercerita tentang hadis Aisyah yang menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terluka salat malam, karena memang kebiasaan beliau mengerjakan salat malam dan jumlah rakaatnya adalah 11 rakaat. Ini kebiasaan beliau, 11 rakaat. Karenanya Aisyah pernah bercerita dalam riwayat lain tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam tidak di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini kebiasaan beliau. Jadi beliau itu kebiasaannya, rutinitasnya setiap malam mengerjakan salat malam sebanyak 11 rakaat. Ini kebiasaan beliau. Maka Aisyah radhiyallahu taala bercerita bahwa tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ganjil. Jadi ini kekhususan salat malam. Namun kalau salat siang tidak, syaf'an, salat siang itu bilangannya genap. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengqada salat malam yang bilangannya ganjil tapi dikerjakan di siang hari,
beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya dalam jumlah rakaat yang ganjil, tapi beliau menggenapkannya. Jadi kalau 11 rakaat, beliau mengerjakan 12 rakaat. Nah, maka kalau saat kita terbiasa tadi misalnya 3 rakaat, kemudian kita tertidur, ya, kita tertidur tidak terbangun, maka silahkan kerjakan di siang hari. Berapa rakaat? Kalau biasa 3 malamnya, berarti kalau siang karena terluput kita kerjakan 4 rakaat. Kalau biasa 1, maka siangnya 2 rakaat, begitu seterusnya, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang hamba dianjurkan untuk menjaga amal saleh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan memberikan karunia kepada kamu sampai kamu sendiri yang bosan beribadah kepada. Ada pertemuan-pertemuan yang lalu kalau kita telah bacakan, jika Nabi melihat ada seorang sahabat yang terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan sebuah ibadah sampai pada tingkat seakan-akan tidak sanggup, maka itu dilarang oleh siapa? Rasulullah SAW. Dilarang oleh Nabi SAW. Karena yang terpenting adalah continue, menjaga amal terus menerus sampai kita bertemu Subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya kita masuk bab ke-16. Bab al-amru bil muhafazah ala sunnati wa adabiha. Bab perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingatkan para ikhwah akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kata sunnah dalam bab ini maksudnya adalah semua apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataannya atau perbuatannya, ya, qaulihi wa fi'lihi, perkataan atau perbuatan, au takririhi, atau sebuah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat yang dibenarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini sunnah. Jadi semua ucapan, semua perbuatan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW atau perbuatan para sahabat yang dilakukan di zaman Nabi masih hidup dan Nabi SAW membenarkannya. Bahkan termasuk di antara sunnah yang dimaksudkan dalam bab ini adalah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW dari sifat-sifat beliau, baik sifat yang berkaitan dengan tabiat atau perilaku, atau sifat yang berkaitan dengan khalqiyah, sifat berkaitan dengan jasmani. Ini masuk dalam pembahasan apa? Sunnah. Ini kita ingin jelaskan karena tentunya yang paling banyak kita dengar kata sunnah itu berkaitan dengan hukum fikih, ya, di mana hukum Islam itu ada 5. Pertama wajib, kemudian sunnah, kemudian yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang Islam. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Sunnah itu apa? Banyak masyarakat atau kita semua sering mendengar sunnah itu adalah sebuah perbuatan yang apabila perbuatan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini sunnah. Ini dalam definisi para ulama fikih. Tapi kalau dalam sunnah secara umum, sunnah itu semua yang disandarkan kepada siapa? Rasulullah. Karenanya salat 5 waktu dalam pembahasan kita itu dihukumi apa? Sunnah. Salat 5 waktu yang hukumnya wajib ini sunnah. Tapi ini pembahasan yang lebih umum dari definisi sunnah dalam pembahasan fikih. Karenanya kita akan mencoba untuk menjelaskan bab ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab al-amru bil muhafazah ala sunnati wa adabiha. Jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Ini termasuk bab yang panjang, ya, dengan banyak dalil yang akan disebutkan oleh beliau. Dalil yang pertama surat Al-Hasyr ayat 7. Dalil yang pertama yang beliau bawakan surat Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Syadidul iqab. Artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu, ya, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ini ayat pada dasarnya turun berkaitan dengan pembagian harta fai yang didapat oleh Nabi dan kaum muslimin di perang Bani An-Nadhir. Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini terkenal dengan surat apa? Bani An-Nadhir. Salah satu di antara kabilah Yahudi yang dulu ada di kota Madinah. Jadi ada 3 Yahudi di Madinah dahulu, tiga suku atau 3 kelompok Yahudi yang punya daerah, punya tempat di daerah Madinah. Yang pertama Qainuqa, yang kedua An-Nadhir, kemudian yang ketiga Quraidah. Ketiga kelompok Yahudi ini dikalahkan oleh Nabi SAW. Bani Qainuqa diusir, Bani An-Nadhir juga diusir, sedangkan Bani Quraidah dihukum mati oleh Nabi SAW. Ketiga-tiganya mengkhianati perjanjian damai yang dilakukan antara mereka dengan siapa? Rasulullah SAW. Karenanya memang di antara sifat Yahudi ini adalah kebiasaan mereka selalu mengkhianati. Dimiliki oleh Yahudi dari sekian sifat buruk yang banyak yang mereka miliki. Jadi bukan hanya satu sifat buruk, tapi banyak sifat buruk yang mereka punya, dan di antara sifat buruk tersebut adalah selalu mengkhianati apa? Perjanjian. Bani An-Nadhir, ya, mereka adalah kabilah Yahudi, bahkan disebutkan termasuk di antara kabilah yang paling kuat. Termasuk kabilah yang paling kuat. Kabilah ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah di tahun 4 Hijriah setelah perang Uhud, menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling sahih, diusir dari Madinah. Penduduk Madinah, baik muslim maupun yang beragama Yahudi, untuk mempertahankan kota Madinah, bahu membahu melawan musuh luar ini yang datang. Kemudian di antara maka beliau pulang ke Madinah sendirian dengan perasaan yang berat. Qaddarallah, beliau kemudian istirahat di bawah sebatang pohon, istirahat karena lelah, ya, dengan perasaan yang sangat sedih. Tiba-tiba ada 2 orang dari kabilah yang membunuh 70 orang sahabat Rasulullah penghafal Al-Quran itu, ikut juga berteduh di bawah pohon itu. Ya, ikut juga berteduh di bawah pohon itu. Maka Amr bin Umayyah Ad-Damri kala itu berkata dalam dirinya, kesempatan bagi saya untuk apa? Balas dendam. Karena 2 orang ini adalah sama-sama dari Bani Amir, kabilah yang telah membunuh 70 orang sahabat penghafal Quran. Maka beliau pun tidur, pura-pura tidur, dan 2 orang ini pun tidur. Ya. Tatkala dia sadar bahwa keduanya sudah lelap dalam tidurnya, maka dia bangkit.
kemudian dia ambil senjata, kemudian dia bunuh dua orang ini. Dia bunuh dua orang ini. Ya, kalaupun tidak bisa membalas dendam dengan melawan ratusan pasukan Bani Amir, minimal dia bisa membunuh dua orang dari mereka. Ya minimal lah. Ya walaupun tetap kalah ya, 70 yang terbunuh dari kita berhasil membunuh berapa? Hanya dua orang. Ya. Rasulullah tentang pembantian itu. Namun dia mengatakan, akan tapi ya Rasulullah, alhamdulillah saya bisa sedikit membalaskan dendam atas kematian teman-teman kita. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan? Saya membunuh dua orang, begini, begini, dan begini. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau telah membunuh dua orang yang kami telah berikan jaminan keselamatan untuk mereka berdua. Ya. Jadi itu orang dapat jaminan keselamatan dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya akan itu adalah saat yang belum mudah kaum muslimin, ekonomi mereka masih dalam kondisi yang sangat sulit. Maka sesuai dengan kesepakatan, ini boleh minta bantuan kepada sekutu yang mengikat perjanjian damai di kota Madinah, yakni Bani An-Nadhir. Maka Rasulullah SAW berangkat ke sana, minta bantuan harta sesuai dengan perjanjian untuk membantu Nabi dan kaum muslimin membayarkan diat dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri dari Bani Amir. Maka kala itu Nabi SAW bersama dengan beberapa orang sahabat, diantaranya Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Nabi datang ke benteng mereka, kemudian Nabi ketuk, kemudian mereka temui, kemudian mereka mengatakan, ya wahai Abul Qasim, tunggu sebentar ya, kami akan mengumpulkannya, kami akan menyiapkannya untuk anda. Maka sambil menunggu, Rasulullah SAW pun duduk di samping benteng mereka. Beliau duduk di samping benteng mereka. Apa kata mereka? Ini loh, generasi pengkhianat ini. Ya, mereka berkata, teman-teman, sesungguhnya saat ini kita mendapati Muhammad di posisi yang tidak pernah kita dapati posisi seperti ini sebelumnya, bahkan sesudahnya. Ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Ini kesempatan terbaik untuk apa? Membunuhnya. Karena Nabi sedang duduk di samping benteng. Siapa di antara kalian yang berani, yang mau mengambil batu besar, kemudian membawa ke atas benteng dan menimpukkannya dari atas ke kepala Muhammad SAW. Ibnu Jahash kala itu mengatakan, saya, katanya, saya akan melakukannya. Maka akhirnya sepakat, ya, sepakat. Oke, akhirnya dicari batu besar. Kiranya informasi keinginan mereka untuk membunuh Nabi disampaikan oleh Jibril kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka seketika Rasulullah SAW meninggalkan tempat itu tanpa menyampaikannya kepada beberapa para sahabat yang saat itu berpencar duduk menunggu pembayaran yang akan diberikan oleh Bani An-Nadhir kepada mereka. Nabi langsung berdiri tegak dan Nabi pulang kemana? Ke Madinah. Maka para sahabat heran, mana ini Rasulullah? Cari ke sana kemari. Akhirnya mereka pulang. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Maka Nabi menyampaikan bahwa mereka sudah hendak melakukan sebuah perbuatan sebagai bentuk pengkhianatan. Maka subhanallah, intinya Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan dan mengepung mereka sampai akhirnya mereka pun menyerah. Ya, mereka menyerah, tidak terjadi kontak senjata karena memang Yahudi ini dari dulu sampai sekarang memiliki sifat apa? Pengecut. Memiliki sifat pengecut. Ya, karena kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina itu pakai batu saja, mereka pakai tanknya mundur. Nah, ya, tanknya mundur. Memang pengecut. Mereka, kata Allah, ahrasun nasi ala haya. Mereka adalah orang yang paling tamak dengan yang namanya kehidupan. Ya, makanya dalam perang kaum muslimin yang kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, itu mereka di ujungnya itu menyerah. Ya, menyerah. Tidak berani terjun ke medan perang. Kecuali hanya beberapa kontak senjata yang terjadi di perang Khaybar. Ya, di perang Khaybar. Akhirnya mereka menyerah. Benteng mereka
ada kontak senjata. Secara hukum, harta yang didapatkan dengan sistem seperti ini tanpa kontak senjata, ini bukan ghanimah. Ini bukan ghanimah. Yang kalau diterjemahkan bukan harta rampasan perang yang nanti seperlimanya diambil oleh Rasulullah, sisanya dibagikan kepada pasukan. Ini kalau terjadi kontak senjata dan musuh kalah. Harta ghanimah namanya, dan seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, sisanya dibagikan kepada pasukan. Pasukan pejalan kaki dapat berapa, pasukan penunggang kuda dapat berapa, ini dibagikan. Kalau dia didapatkan harta itu tanpa ada kontak senjata, maka namanya fai. Namanya fai. Dan fai ini mungkin kalau diterjemahkan ya harta rampasan perang juga. Tanpa kontak senjata, tanpa perang, maka yang seperti ini hukumnya semuanya itu milik Rasulullah. Terserah Rasulullah mau menggunakannya untuk apa. Ya, terserah Rasulullah menggunakannya untuk apa. Diserahkan kepada Nabi, jadi tidak dibagi. Kalau yang harta rampasan perang yang pertama, 1/5 saja ditarik, sisanya dibagikan kepada pasukan. Tapi kalau fai ini semuanya diserahkan kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW membaginya sesuai dengan yang beliau inginkan. Maka disebutkan dalam catatan sejarah Fai' Bani An-Nadhir, beliau Nabi kita yang mulia SAW juga menyisihkan nafkah untuk keluarganya 1 tahun. Jadi bolehkah kita menyiapkan nafkah untuk keluarga kita selama 1 tahun? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Ada sebagian mengatakan nggak boleh Ustaz, kurang tawakalnya. Kurang apa? Tawakalnya. Nyiapkan ini untuk nafkah selama 1 tahun. Boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Itu bukan menunjukkan tidak tawakal. Tawakal itu yang perlu Anda pahami adalah melakukan atau ada usaha yang dilakukan kemudian menyerahkan hasilnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ini banyak orang yang salah, ya, seakan-akan yang seperti itu menunjukkan cinta terhadap dunia. Padahal para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beberapa poin kita berkaitan dengan dunia, tinggal perbaiki niat, sudah dapat pahala. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, 1 dinar yang engkau infakkan atau engkau gunakan untuk memberikan kepada istrimu atau menafkahi istrimu, pada harta yang kita keluarkan untuk anak dan istri kita, ini salah. Makanya tinggal memperbaiki niat saja, kita akan mendapatkan pahala dalam banyak bidang dalam amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Taib, ini fai. Ini fai. Jadi ayat ini bercerita tentang fai pada asalnya, di mana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Harta fai, ya harta fai yang diberikan Rasulullah kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagi kalian, maka tinggalkanlah. Ini sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat, ya nanti bisa kembali ke surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah berfirman di awalnya, "Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, Allah SWT menyebutkan tentang harta fai ini, kemudian diserahkan semuanya kepada Rasulullah, dan Nabi SAW
diberikan kebebasan untuk menggunakannya, membaginya kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada miskin, kepada ibnu sabil, agar kata Allah harta ini tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Ya subhanallah, ini diantara keindahan Islam, agar harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya. Yang kaya makin kaya, kaya, ketimpangannya sangat jauh, yang terjadi pasti kejahatan. Karena itu Nabi SAW ingatkan ini. Jadi Nabi ingatkan hati-hati dengan sifat kikir, karena sifat kikir itu membinasakan umat sebelum kalian. Karena sifat kikir yang dimiliki oleh orang yang memiliki berada di kalangan Bani Israel dahulu, sifat kikir sehingga dia tidak mau berbagi, ini yang menyebabkan mereka membunuh, mereka merampas, mereka merampok, mereka melakukan kriminal. Ya, maka Nabi ingatkan ini supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang apa? Kaya saja di antara kamu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Allah berkata, kalau nanti Rasulullah memberikan padamu harta fai kepadamu, maka ambil. Kalau dia tidak beri, ya sudah, jangan diambil. Namun ayat ini sabda Nabi SAW adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Jadi memang kaitannya dengan fai, akan tapi lafaz ayat ini umum. Jadi secara umum, apa yang diperintahkan Rasulullah lakukan, ambil, lakukan, kerjakan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Secara umum apa saja, bukan hanya dalam fai. Jadi amal ibadah apapun yang diperintahkan oleh Rasul kerjakan, dan apa larangan tinggalkan. Karenanya Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang bagus berkaitan dengan ayat ini. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, "Ya Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, saya mendengar engkau melaknat wanita yang mentato dirinya." Wanita yang mentato dirinya. Jadi kalau tato ini jangan kemudian dijadikan sebagai kebanggaan, karena ada orang bangga dengan apa? Tatonya. Tengok nih, tato kan, oh saya lebih, bukan ya? Masa sesuatu yang dilarang itu dibanggakan? Ini kita berbicara dalam kacamata Islam, ya, kacamata Islam syariat. Saya mendengar, wahai Abu Abdurrahman, engkau melarang tato, ya, engkau melarang orang bertato, dan juga melarang orang mentato, dan engkau juga melarang seorang wanita yang mencabut bulu alisnya. Ini kebiasaan, ya, banyak wanita mencukur untuk dirapikan, seakan-akan bulu alis yang diberikan Allah kepadanya itu kurang. Sudah Allah takdirkan, terima, ya, apa yang Allah anugerahkan. Karena salah satu di antara bisikan syaitan adalah merubah ciptaan Allah SWT. Maka Abdullah bin Mas'ud kala itu mengatakan, ya, bagaimana saya tidak melarang wanita melakukan itu, padahal mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka wanita menyela, dia mengatakan, kalau dilaknat oleh Rasulullah mungkinlah ada, ya, tapi kalau dilaknat dalam Al-Quran, dilarang dalam Al-Quran, nggak ada dalam Al-Quran melarang wanita mentato, dan tidak ada larangan dalam Al-Quran wanita mentato, dan tidak ada larangan di dalam Al-Quran wanita dilarang mencukur alis matanya. Nggak ada itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada. Saya, kata wanita ini, kayaknya lebih hebat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ngeyel, ya, bahasanya. Saya telah membaca dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir, saya nggak dapatkan itu. Masya Allah. Kalau kita ditantang gitu, kita bilang, ah, masa iya, ya?
karena kita ilmunya. Nah, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada satu ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah kecuali saya tahu di mana turunnya dan sebab turunnya apa. Saya tahu semuanya itu. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita satu lembar aja pun kadang nggak tahu ya. Jangankan 30 juz. Taib. Maka dia mengatakan kalau seandainya kamu membacanya pasti kamu dapat. Nggak ada katanya. Nggak ada. Ada kata Abdullah bin Mas'ud. Coba engkau baca surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu tahu. Apa yang diberikan Rasul, yang diperintahkan Rasul maka lakukan, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Artinya ini ayat umum. Sedangkan hadisnya jelas, Nabi melaknat wanita yang mentato, Nabi melaknat wanita yang ditato, Nabi melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya. Ini laknat loh, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan Nabi SAW melaknat wanita yang supaya apa? Diperindah. Ini laknat Allah. Bagaimana saya tidak melaknat? Ini Rasulullah melaknat, berarti ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini ngeyel juga. Dia mengatakan, "Tapi sebagian istrimu kulihat melakukannya," gitu. Sebagian istrimu kulihat melakukannya. Jadi tatkala dia kalah dalam berdebat, dia serang pribadi. Ya, sebagian istrimu adanya melakukannya. Kata Abdullah Mas'ud, "Coba kau lihat dulu istri-istriku itu. Kalau memang ada kasih tahu saya." Pergi dia, temu istri-istrinya, balik lagi. Memang nggak ada katanya. Kalau ada saya cerai sekarang juga. Kalau ada saya cerai. Ini mental Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita kalau ada, oh iya ada ya. Cinta itu membuat kita buta, ya. Maka Nabi SAW sebagai penutup, Nabi SAW diadukan oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, saya punya istri yang tidak pernah menolak tangan laki-laki lain." Parah istri seperti ini kan. Tapi Nabi bilang waktu itu apa? Ceraikan saja. Tapi saya cinta. Maka Rasulullah katanya, kalau cinta tahankan aja sama kamu. Ya kalau cinta apa dikata kalau sudah cinta, karena cinta itu buta. Ya semoga kita tidak buta-buta kali lah ya. Baik, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.